Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota dari kelompok 5 Yuyun Diah Asriningrum dari kelas 2E. Akan melakukan praktikum pada bidang fisika. Pada praktikum kegiatan ke-7, kita akan membahas terkait pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah sebuah alat bantu yang sederhana untuk memudahkan pekerjaan manusia. Alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum. Untuk yang pertama, memahami konsep pesawat sederhana. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Dari percobaan tersebut dapat dibuktikan bahwa tang yang digunakan sebagai alat bantu cabut paku untuk memudahkan pekerjaan manusia masuk dalam prinsip pesawat sederhana. Yang kedua, memahami macam-macam pesawat sederhana. Alat yang sudah dibawa tadi digolongkan menjadi tuas, bidang miring, dan katrol, serta roda berporos, maka dapat diambil seperti tabel berikut. Yang ketiga, menentukan jenis tuas pada benda. Dari benda yang telah disiapkan, maka dapat diambil bagan seperti berikut ini. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keuntungan mekanik pada tuas bergantung pada masing-masing lengan. Yang keempat, mengetahui cara kerja katrol dan roda berporos. Hasil katrol yang dibuat dan dipraktikkan. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa katrol tersebut termasuk katrol tetap yang posisinya tidak akan berpindah saat digunakan, dan untuk memperlancar gerak katrol dipasang tutup botol agar bisa berputar saat katrol ditarik. Yang kelima, memahami cara kerja bidang miring. Selanjutnya, pada praktikum kegiatan 8, kita akan membahas terkait cahaya dan indera penglihatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan saat kegiatan berlangsung. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dengan melihat lilin dari 3 kertas karton yang diberi lubang dan disejajarkan. Yang kedua, benda tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya. Untuk benda tembus cahaya dapat dilakukan praktikum dengan menyinari dengan senter benda tersebut. Dapat dilihat benda tersebut tembus atau tidaknya. Untuk benda tembus cahaya ada gelas plastik bening, kaca, dan plastik bening. Untuk benda tidak tembus cahaya ada buku, sabun, dan kertas karton. Untuk benda samar-samar tampak ada kertas berwarna putih. Yang ketiga, penguraian cahaya putih menjadi berwarna atau pelangi. Dilakukan dengan menyiapkan ember penuh air dan kaca ditaruh di dalam air, maka dapat dilihat pembiasan cahaya saat terkena sinar matahari. Yang keempat, reaksi pada pupil mata saat disinari dengan senter. Dapat dilihat bahwa pupil mata yang tiba-tiba disinari dengan senter akan mengecil. Selanjutnya, pada praktikum kegiatan 9 terkait benda dan sifatnya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Yang pertama, sifat benda padat dengan menjatuhkan batu ke plastisin. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa batu termasuk zat padat karena walau dijatuhkan, volume dan bentuk batu tetap, yang berubah hanya plastisinnya. Pada kegiatan 2, mengisi gelas dengan air sampai penuh lalu masukkan batu dalam gelas. Apa yang terjadi? Hasil dari praktikum adalah batu berbentuk tetap dan tidak berubah bentuk
saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Yang kedua, sifat benda cair, dengan meniup balon lalu memasukkan dalam baskom berisi air. Hasilnya, saat balon ditekan dalam air akan terasa berat. Hal ini terjadi karena zat cair memiliki volume yang tetap. Pada kegiatan 2, memasukkan gelas ke dalam baskom berisi air penuh. Pada kegiatan 3, membalik gelas dengan diberi alas kertas. Hasilnya, air yang di dalam gelas tidak akan tumpah karena tekanan udara dari luar lebih besar daripada dalam gelas. Yang ketiga, sifat benda gas. Dengan praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan balon menjadi timpang karena salah satu balon dipecahkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gas juga memiliki berat. Selanjutnya, mengamati perubahan fisika. Yang pertama, padat menjadi cair, seperti es batu yang didiamkan lama-kelamaan mencair. Yang kedua, cair menjadi gas. Minyak kayu putih yang dioleskan di tangan akan menguap lama-kelamaan. Yang ketiga, cair menjadi padat. Air yang ditaruh dalam mangkok dan dimasukkan dalam freezer lama-kelamaan akan membeku. Selanjutnya, mengamati perubahan kimia pada benda. Dengan melakukan praktikum pembakaran kertas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembakaran kertas termasuk dalam perubahan kimia, karena yang awalnya kertas saat dibakar lama-kelamaan akan menjadi abu sehingga membentuk zat baru yang berupa abu tersebut. Selanjutnya, praktikum kegiatan 10 terkait magnet dan listrik. Alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum. Yang pertama, sifat-sifat benda magnet atau kutub-kutub magnet. Dengan mendekatkan sekumpulan paku pada sebuah magnet, maka akan didapat kesimpulan berikut ini. Yang kedua, benda magnetik dan non-magnetik. Dengan menyiapkan berbagai benda, maka didapat kesimpulan berikut ini. Yang ketiga, gaya antar kutub magnet. Jika kutub sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Jika kutub yang berlawanan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Yang keempat, gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Dengan melakukan kegiatan praktikum seperti gambar di sini, maka akan didapat kesimpulan sebagai berikut ini. Yang kelima, membuat magnet secara sederhana. Dengan melilitkan kawat pada batu, maka didapat kesimpulan berikut ini. Yang keenam, percobaan listrik statis. Dari praktikum menggosokkan penggaris dan balon pada rambut, maka didapatkan kesimpulan berikut ini. Yang ketujuh, rangkaian listrik seri dan paralel. Dari kedua praktikum terkait rangkaian listrik, maka didapat kesimpulan sebagai berikut ini. Baik, itulah semua praktikum pada bidang fisika yang telah saya lakukan. Bila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.